Oke, Wak, jadi kisah akan kuceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Benny dari Jawa Barat. Halo Mas Benny. Nah, jadi Wak, pengalaman horor ini tuh dialami sama Benny, keluarganya Benny, dan teman-teman kerjanya Benny pada tahun 2020 lalu. By the way, sesuai permintaan, semua nama dalam cerita ini sudah disamarkan, Wak ya. Nah, jadi Wak, ceritanya di tahun 2020 itu Benny masih berusia 26 tahun. Dia bekerja sebagai pegawai marketing di sebuah bank konvensional swasta yang ada di kotanya. Tugasnya si Benny ini adalah mencari nasabah yang targetnya adalah para pensiunan. Nah, awalnya kerjaannya Benny ini lancar-lancar aja, Wak. Dia gampang dapat nasabah, sering achieve target, dan juga bosnya puas lah gitu sama kinerjanya. Nah, sampai akhirnya pada sekitar pertengahan tahun 2020, waktu pandemi COVID itu lagi parah-parahnya dan kondisi perekonomian masyarakat itu lagi anjlok, Benny mulai kesulitan nih, Wak, buat dapat nasabah, susah achieve target ya. Nah, nggak lama kemudian Benny juga dapat kabar kalau kantornya akan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kabar itu datang juga di waktu yang nggak tepat, Nadia, di saat si Benny ini lagi sibuk-sibuk mempersiapkan pernikahan. Sekarang dia malah dihantui sama ketakutan kehilangan pekerjaan karena takut juga nanti aku pula di layoff gitu kan. Di tengah kondisi yang kalut itu, Benny curhatlah ke salah seorang teman dekatnya yang ada di kantor, namanya Jalu. Dia bilang, "Wak, susah kali dapat nasabah akhir-akhir ini, takut aku di PHK ini," kata dia. "Iya, Wak, lagi kayak gini situasinya. Tapi aku sebenarnya punya solusi, Wak. Siapa tahu bisa bantu kau," kata si Jalu. "Oh iya, solusi apa, Wak?" katanya. "Aku punya kenalan, orang pintar dia. Namanya Bu Ratih. Dia tinggal di daerah pesisir selatan. Dia bisa bantuin kau biar gampang dapetin nasabah. Aku sama orang-orang marketing di sini udah sering pakai jasa dia, Wak," kata dia kayak gitu. "Hah? Dukun maksud kau? Kalian main dukun? Gak bahaya itu," katanya gitu. "Gak usah keras-keras suaramu, tenang, udah aman-aman," katanya. "Syaratnya juga gampang kok. Kau cuma disuruh bawa parfum, garam, kuku, sama rambutmu yang udah kau potong. Dah, itu aja. Gampang kan? Aku udah pernah coba, Wak. Aman-aman aja kok," kata si Jalu kayak gitu. Di situ Nat, waktu dengar sebenarnya aku masih ragu-ragu katanya. Tapi Jalu katanya kan udah nyoba dan selama ini juga aman-aman aja, achieve juga dia. Ini apa aku coba aja ya daripada aku kena PHK? Akhirnya Benny mau, Wak. "Ya udah, maulah aku Jalu. Besok tolong anterin aku ke sana ya," kata. "Iya, siap, aman-aman," kata dia kayak gitu. Dah janjian sama Jalu. Sesuai rencana, Benny sama Jalu pun janjian pergi ke rumahnya Bu Ratih dengan membawa benda-benda yang disyaratin tadi. Setibanya di sana, Benny diminta masuklah ke ruang prakteknya kan, sementara si Jalu nunggu di luar. Tanpa basa-basi, Benny langsung menyampaikan niatnya, yaitu, "Bu, saya ingin urusan kerjaan saya dilancarkan," kata dia. Nah, setelah dengar itu, Bu Ratih bilang, "Saya bisa bantu kamu dengan ritual khusus yang memang harus diikuti. Tapi sebelum mulai ritual, saya mau sebutin beberapa aturan yang harus dipatuhi. Kalau kamu sanggup ikutin aturan itu, kita bisa mulai." "Apa aja aturannya, Bu?" kata kayak gitu. "Setelah ritual ini selesai, selama 40 hari ke depan, kamu cuman boleh makan nasi sama garam, kamu tidak boleh nyalain dupa, dan apapun kondisinya, kamu nggak boleh mandi. Termasuk kalau kamu nggak sengaja kena kotoran, ya, kamu cuman boleh bersihin pakai tisu basah aja. Kalau kamu ngelanggar satu aja aturan ini, kamu bakal dapat konsekuensinya." Itu syaratnya. "Konsekuensinya apa, Bu?" Nah, di situ Bu Ratih cuman senyum tipis aja, Wak. Terus gak lama dia bilang, "Nanti kamu tahu sendiri kok. Pokoknya asalkan kamu nggak ngelanggar aturannya, pasti nggak bakal kenapa-napa," kata si Bu Ratih. "Sanggup saya," kata si Benny. "Wah, oke, kalau gitu kita langsung mulai ritualnya ya," kata Bu Ratih. Nah, setelah itu Bu Ratih pun minta benda-benda yang dibawa si Benny tadi, yang kayak parfum apa segala macam itu, semua benda itu dibacain mantra-mantra khusus dan dibungkuslah pakai kain putih, Nat, katanya. Nah, dari situ Bu Ratih lanjut ngajak si Benny ini ke halaman belakang rumahnya. Di sana udah ada ember besar, nah dia berisi air sama selembar kertas yang ditulis pakai tinta merah. Aku sendiri nggak tahu pasti apa tulisan itu, Nadia. Tapi nggak lama aku disuruh buka baju telanjang dada. Terus Bu Ratih ini baca mantra-mantra tadi sambil nyiramin segayung air pelan-pelan dari kepala kayak gitu. Dimandiin lah si Benny itu pakai air mantra tuh. Setelah itu Bu Ratih nyuruh Benny buat basahin semua area badannya sendiri sampai ke sela-sela terkecil. Di situ aku masih nurut-nurut aja Nadia, meskipun memang asli deg-degan kali kan, karena baru pertama kali nih Wak ngelakukan ritual-ritual kayak gitu. Bersihin lah semua. Setelah selesai ritual mandi, Bu Ratih ini ngajak si Benny ke halaman samping rumahnya untuk nguburin benda-benda yang dibungkus kain putih tadi. Kuburin di situ kata. Setelah itu selesai ritualnya. Dah Benny ketemu nama Jalu, baliklah mereka pulang.
Nah besok harinya Beni berangkat kerja seperti biasa. Nah sesuai perintahnya Bu Ratih, Wak, selama 40 hari ke depan Nat, aku nggak boleh mandi, aku nggak boleh nyalain dupa, dan aku cuman boleh makan nasi sama garam aja. Sebenarnya Beni pasti udah nggak betah lah ya, karena nggak mandi tuh, Wak. Nggak mandinya nih yang bikin dia gitu loh, badan jadi gatal-gatal, bau juga ya, mohon maaf, dan ya bikin nggak pede lah mau ketemu sama calon nasabah. Tapi anehnya dengan kondisi yang kayak gitu, Wak, gampang aku dapat nasabah, Nat. Aku achieve target, dan bahkan aku sering dapat bonus tuh dari bosnya, karena pokok urusan kerjaan aku betulan dipermudah lah gitu. Oh achieve terus setiap hari ada aja nasabah baru, sampai akhirnya beberapa bulan kemudian uang tabungan Beni terkumpul lah, dan dia bisa menikahi pacarnya yang bernama Ria. Dia menikah, hiduplah bahagia, nyaman lah gitu sama si Ria. Dia terasa hampir sempurna lah. Nah, tapi semua kebahagiaan itu tentu tidak bertahan lama. Karena selang beberapa waktu kemudian berbagai kejadian aneh mulai terjadi di kantornya. Jadi pada suatu sore, Wak, teman kerjanya Beni namanya Jati, dia lagi ada urusan di rooftop kantor. Nah pas pintu rooftop itu dibuka, dari kejauhan si Jati ini ngelihat si Beni lagi berdiri sendirian di pinggir pagar pembatas rooftop itu menghadap ke luar gedung. Karena memang masih ada kerjaan, Jati nggak nyamperin si Beni, Wak. Udah selesai kerjaannya, dia langsung turun lagi ke ruang kerja. Tapi pas masuk ke ruang kerja, Jati kaget, Beni lagi duduk manis, Wak, di mejanya. Dia lagi ngerjain laporan aku, Nan. Disamperin sama si Jati, loh, Ben. Kok ada di sini? Bukan kok tadi rooftop ya? Hah? Rooftop? Dari tadi pagi sampai sekarang aku sibuk ngerjain laporan di sini kok, kata gitu. Enggak. Jangan bercanda kau. Aku yakin tadi di atas tuh kau, katanya. Apa nih? Mana ada? Salah tengok waktu. Coba aku tanya mana anak ini ya. Mereka dari tadi semua nengok aku di sini terus kok, katanya. Betulan, Wak, ditanya masih Jati. Tadi si Beni di atas kan? Enggak ada, dari tadi dia di situ. Siapa yang ku tengok tuh? Dicek sama si Jati lagi ke atas. Nggak ada. Dan akses satu-satunya turun dari rooftop, dari jalan yang dilewatin sama si Jati itu. Entah siapa yang ditengok sama si Jati di atas. Jati cuman kayak mematung dia bentar, Wak. Sementara Beni nggak mikir aneh-aneh, Wak. Ya siapa tahu memang Jati salah ngelihat orang kali gitu kan. Mungkin yang ditengok orang lain. Udah masih biasa aja tuh, Nat. Tapi nggak lama setelah kejadian itu ada lagi yang lain. Dan kali ini dialami sama OB kantor namanya Kang Agus. Jadi suatu hari waktu si Beni ini lagi lembur sendirian sampai malam, Kang Agusnya juga masih di kantor. Dia lagi bersih-bersih ruangan. Tiba-tiba Kang Agus nyamperin Beni, panik. Kang, siapa tuh, Kang? Kata kayak gitu. Dia nunjuklah ke depan. Apa? Siapa? Katanya, itu tuh loh. Itu, yang dekat pintu, katanya. Ditengok kan. Yang mana? Siapa? Itu loh, Kang. Kang, taringnya keluar, Kang. Hah? Taring? Iya, Kang. Siapa tuh, Kang? Gak ada loh. Gak ada siapa-siapa, Kang. Bener, Kang. Itu masih berdiri di situ dia, kan. Gak percaya aku, Nan. Aku tengok depan pintu tuh gak ada siapa-siapa. Aku masih mikir, ini Kang Agus lagi nakut-nakutin aku nih. Karena Kang Agus tuh memang orangnya suka bercanda pula, Nan. Jadi gak begitu kutanggepin, Nan. Udah, gak ada tuh. Kok jangan nakut-nakutin aku aja. Aku lagi bikin laporan ini ya. Aku lanjutin kerja lagi. Gak kuopenin kali lah si Kang Agus ini. Sudah, Kang Agus lihat ada sosok bertaring depan pintu si Beni. Beberapa hari kemudian hal-hal aneh lain makin sering terjadi, Wak. Di kantor nih, mulai dari beberapa temannya Beni yang dengar suara raungan dari meja teller, ngelihat sosok Beni lagi di suatu tempat sama kayak si Jati tadi, sampai gongnya karyawan di sana ngalamin kesurupan massal, Wak. Dan dari sekian banyaknya karyawan, cuman Beni sendiri aja, Wak, yang nggak ngalamin kejadian apa-apa. Aku aja, Nan. Itu semua sampai kepala cabang kami itu diganggu juga. Aku aja yang enggak. Dan di saat kawan-kawan kantornya ini banyak ngalamin gangguan, Wak. Entah kebetulan atau tidak ya, kerjaan si Beni juga tiba-tiba banyak masalah. Aku jadi sering ditegur atasan gara-gara banyak data nasabah yang gak valid. Aplikasi pengajuan pinjaman nasabah juga bermasalah. Berkali-kali aku dapat surat peringatan dari kantor. Bahkan sampai akhirnya, puncaknya, dipecat Beni karena kerjaan dia. Nah di sini, Nat, nggak tahu, feeling aku kuat kali. Beni ngerasa rentetan kejadian yang terjadi di kantor aku itu mungkin ada kaitannya sama ritual yang pernah aku lakukan. Soalnya kalau dipikir-pikir lagi, kejadian mistis yang dialami sama kawan-kawan kantornya ini kan selalu apa? Selalu berhubungannya sama Beni kan, Wak. Pertama kali Jati ngelihat sosok mirip Beni. Kang Agus ngelihat sosok bertaring di pintu ruang kerjanya si Beni. Sampai banyak kawan-kawannya yang kesurupan. Sampai juga banyak kawan-kawannya yang nengok Beni di tempat-tempat lain. Sementara Beni
Benny sendiri nggak diapa-apain. Aku jadi mikir, ini apa ritualku gagal ya? Tapi kenapa? Perasaan aku udah ngejalanin semua aturannya lah. Dan sebagian diri aku juga nepis dugaan aku gagal itu karena ya nggak ada buktinya. Aku ngikutin semua aturan kok. Jadi di situ Benny coba positive thinking. Enggak nih, emang kebetulan aja. Ya udahlah, mau gimana lagi, memang jelek performaku ya kan. Dah, begitu dia dipecat dari sana, dia keluar dari kantornya, dia mikir, oh udah, gangguan-gangguan selama ini yang ku dengar hanya dari kantor. Kalau aku keluar dari kantor, pasti udah bakal balik normal lagi. Tapi enggak. Beberapa waktu kemudian, Benny alhamdulillah diterima kerja di sebuah kantor konsultan IT di kota lain. Nah, sejak itu dia sama istrinya Ria menjalani hubungan jarak jauh. Benny hanya bisa pulang setiap akhir pekan untuk menemui istrinya. Nah, selama merantau, Benny sempat khawatir tuh ninggalin Ria, istrinya ini yang lagi hamil 2 bulan. Nah, untungnya rumah ibunya Ria atau mertuanya Benny ini dekat. Jadi selalu ada yang ngejaga Ria lah. Dan selain itu, Ria ini juga dibekali sama jimat gitu loh, Wak. Jimat bawang putih ditusuk peniti terus taruh di dasternya tuh loh. Dan itu memang tradisi turun-temurun keluarga kami Nadia untuk melindungi ibu hamil. Dan hal itu sedikit bikin si Benny ini lebih tenang lah. Tapi lagi-lagi ketenangan itu juga bentar aja. Dimana pada suatu hari, tepat pada hari Kamis malam, setelah dia pulang kerja, Benny yang waktu itu lagi di kos-kosannya, kan dia beda kota nih, di kos-kosannya tiba-tiba di chat sama istrinya, sama Ria. Gak kayak biasanya, Nat. Itu Ria tuh tiba-tiba ngechatnya beruntun. Gitu. Sayang, maafin aku. Sayang, masuk ya. Udah ya marahannya. Yang tolonglah, jangan marah lagi. Kan kamu tahu aku masih mual-mual, aku masih lemas. Yang maafin aku yang ya. Waktu aku tengok, ngapa istri aku nih? Ngapa tiba-tiba ngechat kayak ini? Lagi ngelindur apa? Dibalas sama si Benny. Kamu kenapa yang? Nggak lama masuklah teleponnya si Ria. Tenangis-nangis istri aku di situ Nadia. Sayang, maafin aku. Pulang yuk pulang. Sini kita omongin baik-baik dulu katanya. Kamu kenapa? Ngapa minta maaf? Minta maaf buat apa? Emang kamu ada salah apa sama aku katanya? Enggak, yang aku nggak ada maksud buat nggak ngelayanin kamu. Aku betul-betul minta maaf yang katanya. Hah? Ngomong apa sih? Gimana caranya kamu bisa ngelayanin aku kalau aku jauh? Hah? Tunggu dulu. Ini kamu lagi di mana nih? Ya masih di kos lah. Ini masih Kamis loh sayang. Baru besok malam aku pulangnya. Nah, waktu denger itu Arya, hah? Dia langsung berhenti nangis, ditutup langsung telepon sama si Ria. Benny telepon lagi, tapi yang angkat mamanya si Ria, ibu mertuanya. Kamu di mana Ben? Ngapa habis ribut-ribut langsung pergi aja gitu, hah? Kata gitu. Ribut apa nih Bu? Saya di kos loh Bu, baru mau siap-siap tidur tadi waktu si Ria nelpon. Kamu di kos? Seriusan? Iya Bu, betulan. Ini saya share ya live locationku, share live location aku. Udah nggak usah. Udah pokoknya kamu langsung pulang malam ini ya. Kasihan istrimu, dia masih shock gara kejadian tadi. Kata. Hah? Langsung dimatikan sama ibu mertua aku. Kejadian tadi? Ada apa sih ini? Nah, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bini aku lagi hamil muda karena dia malam itu langsung sekitar jam 10 malam balik aku ke rumah naik mobil. Nyampe rumah, sejaman lah perjalanan. Waktu nyampe rumah langsung dipeluk dia sama si Ria, tenangis-nangis Ria di situ. Yang aku takut katanya. Takut kenapa? Kamu kenapa tadi? Disitulah Wak. Ria mulai nyeritakan semuanya. Jadi, dari POV-nya si Ria, Wak, beberapa jam sebelum dia ngechat si Benny buat minta maaf tadi itu, Ria sempat dengar ada suara orang batuk dari depan pintu rumah. Suaranya persis sekali kayak suara lakinya, kayak suara si Benny. Ria ceklah keluar. Dan memang ada lakinya lagi duduk di sofa teras rumah. Tapi penampilan Benny itu kelihatan macam nggak biasa, Wak, lusuh berantakan. Ditanyalah sama si Ria kan. Yang, kok tumben hari Kamis sudah pulang? Dari kos jam berapa Yang? Kok nggak ngabarin? Diam aja si Benny ini. Dia nggak ngerespon apapun, bahkan dia nggak noleh sama sekali ke si Ria. Ria nanya lagi, Yang, kamu kenapa kok diam aja? Kenapa kamu pulang Yang? Di situ, waktu dia nanya yang kedua ini Benny langsung, dia melotot ke si Ria, macam orang marah gitu, Wak. Terus dia berdiri, dia langsung tarik tangannya si Ria ke kamar. Layani aku, katanya kayak gitu. Itu genggaman tangannya kasar kali, Wak, katanya. Ayo layani aku, katanya. Ria yang nggak pernah dikasarin Benny kayak gitu ya marah lah dia kan. Apa nih, nggak mau aku. Dan karena Ria ini juga lagi nggak fit karena hamil muda, Ria tolak. Yang, jangan nggak mau aku. Cepat gitu. Nggak mau aku. Jangan sekarang, tolong lepas nih, sakit tangan
Tapi si Benny ini maksa terus, Wak. Cekcok mereka, ribut besar. Nah, nggak lama ibu mertua si Benny baru balik dari pengajian. Dia tengok itu anak sama menantunya berantem ya kan, dilerai lah sama dia. Udah malam ini kenapa kamu? Dimarahin si Benny sama ibu mertuanya. Sampai di satu titik Benny tiba-tiba lari, Wak, keluar rumah. Waktu Benny lari keluar itu, Ria ngeliat jelas kalau matanya si Benny ini, Wak, merah marah tuh loh. Merah, urat-urat kelihatan, pucat muka, rambutnya berantakan. Itu udah dari awal si Ria udah tahu nih jauh beda kali dari penampilan suami aku kayak biasanya. Nah, waktu si Benny lari, si Ria ngejar nih keluar. Barulah beberapa saat itu waktu dia udah agak tenang, Ria baru ngechat, baru minta maaf sama Benny karena takut dianggap istri nggak sopan gitu. Makanya tadi aku chat banyak ke kamu tadi tuh, yang itulah yang terjadi kata si Ria. Padahal si Benny lagi di kos-kosannya, Wak. Nah, pas dengar cerita dari si Ria, terdiamlah si Benny. Di situ Benny kayak dia coba tenangin istrinya dulu. Udah yang tenang ya. Aku udah ada di sini. Pas udah agak tenang, barulah Benny bilang, aku tadi betulan belum pulang yang. Aku masih di kos-kosan. Kayaknya malam ini kamu lagi apes. Itu pasti sosok yang nyerupain aku. Kok bisa ya yang ya? Kok bisa ada sosok yang nyerupain kamu? Apa mungkin kan aku nggak sengaja ninggalin jimat yang dikasih ibu tuh di kamar mandi ya? Nah, kebetulan jimat yang biasa dipakai sama istrinya tuh, Wak, lupa dipakai malam itu setelah si istrinya ini mandi. Lupa memang aku yang gara-gara itu kali ya. Nah, cuman waktu bini aku ngomong kayak gitu, di sisi lain aku justru ngebatin hal yang berbeda. Ini kayaknya bukan karena jimat tertinggal lah. Jangan-jangan semua kejadian ini masih ada kaitannya sama ritualnya Bu Ratih. Soalnya kejadiannya hampir mirip kayak yang di kantor dulu, Nat. Dulu kawan-kawan kantor sering ngelihat orang mirip aku, sekarang istrinya si Benny juga ketemu sama orang yang mirip aku. Dan semua gangguan ini mulai terjadi setelah aku ritual sama Bu Ratih, Nat. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Ini pasti ada hubungannya nih. Seyakin itu si Benny nih, Wak. Di titik ini, Benny belum pernah cerita tuh. Dia nggak ada cerita ke istrinya, ke si Ria, ke mamanya soal ritual yang pernah dia lakukan. Dia nggak pernah. Aku pakai Bu Ratih loh yang untuk ngelarisin, enggak. Barulah setelah ngalamin banyak kejadian ini, ditambah lagi istri udah digitukan, jujurlah si Benny ngomong sama bininya, yang maafin aku ya, kayaknya semua kejadian ini ada kaitannya sama hal yang pernah aku lakukan dulu. Apa yang? Kok ngelakuin apa? Katanya. Dulu aku pernah ritual yang sama Bu Ratih buat lancarin kerjaanku tahun 2020 kemarin tuh. Aku pikir bakal aman-aman aja, kon-kon aku banyak yang make yang. Tapi nggak tahu kenapa malah jadi kayak gini. Aku yakin ini pasti ada hubungannya sama itu yang. Nyesal aku, kata dia kayak gitu. Astagfirullahaladzim yang. Jadi aku main ke dukun. Kenapa kamu sampai nekat kayak gitu sih yang? Itulah yang salah, aku memang hilap aku. Tapi sekarang aku udah gak pernah ngelakuin itu. Itulah pertama kali itu aja. Habis aku gak ada kesana lagi. Maafin aku yang ya. Ya udahlah, ya udah gak apa-apa. Yang penting kamu jangan kayak gitu lagi yang ya. Yang sekarang harus kita pikirin gimana caranya supaya kejadian-kejadian itu gak kulang lagi. Aku lagi hamil loh ini yang. Udah tenang. Aku coba hubungin temanku yang dulu ya. Yang dulu nemenin aku ke Bu Ratih itu. Mungkin dia punya solusinya. Iya yang coba lah. Dah malam itu juga aku langsung cerita lah sama si Jalu kan. Mereka masih kontekan. Kan Jalu yang ngerekomendasiin Bu Ratih sama dia. Wak, tadi malam istriku didatangin sosok mirip aku, Wak. Dan ada yang diceritain lah semuanya. Aku jadi keingat sama kejadian-kejadian di kantor itu. Kayak semua kejadiannya ada hubungannya sama ritual Bu Ratih itu. Ndak bisa nggak ya Bu Ratih bantu ngilangin semua gangguan ini biar aku sama keluarga aku bisa hidup tenang gitu kan. Waduh, Wak, Bu Ratih udah meninggal. Katanya sekarang prakteknya diterusin sama anaknya di daerah Banten. Tapi aku sendiri juga nggak tahu alamatnya di mana. Coba lo cari alternatif lain lah, Wak. Aku juga udah nggak pernah lagi main-main ke sana, kata si Jalu. Emangnya bisa, Wak? Kan dulu ritualnya dipegang sama Bu Ratih. Aku nggak tahu juga, Ben. Belum pernah lagi aku. Tapi mau gimana lagi daripada keluarga aku terus-terusan diganggu? Yaudah aku coba cari cara lain lah. Meninggal Bu Ratih. Karena katanya, Wak, yang bisa ngelepasin hal-hal kayak gitu ya siapa dukun yang ngerjain gitu loh. Bu Ratih meninggal. Carilah si Benny kan, mencari kemana. Dah setelah dipikir-pikir lama, Benny pun akhirnya mutusin untuk langsung mendatangi seorang ustadz yang ada di dekat rumahnya. Nyampe di rumah ustadz, Benny ceritain lah semuanya kan, Wak, mulai dari ritual pesugihan yang pernah dia lakukan, berbagai gangguan di kantor, sampai ke kejadian yang kena sama istrinya kemarin. Nah, Pak Ustadz bilang, satu-satunya cara untuk menghilangkan gangguan itu, kamu harus ruqyah. Mau katanya, mau Ustadz, mau. Yang penting keluarga saya nggak diganggu lagi. Oh ya sudah. Akhirnya di waktu yang sudah ditentukan, Nat, aku pun diruqyah lah waktu itu di masjid.
Pak Ustadz sama 4 orang asistennya mulai ruqyah dengan memanjatkan doa-doa. Selama proses itu badan aku panas rasanya, panas, kesemutan, terutama di bagian perut. Terus dari kesemutan itu lama-lama berubah panas, makin panas, nyeri, sampai Allahu Akbar. Oh itu nyeri kali Nat, katanya panas sekali perut aku, panas ya Allah, panas ya Allah, ampun ya Allah, ampun, kayak gitu dia. Benny terusan berontak sampai tangan sama kakinya itulah harus dipegang sama 4 asisten Ustadz itu. Nggak lama pingsan Wak Benny, sampai pingsan. Nah waktu si Benny pingsan, di alam bawah sadarnya itu dia melihat ada sosok makhluk menyeramkan, badannya tinggi besar Nadia. Terus badannya itu berduri-duri kecil-kecil tuh loh, warnanya kuning, jadi macam kayak landak gitu. Dan ada gigi taring yang berantakan. Astagfirullah, kata si Ustadz. Benny langsung keingat juga sama sosok betaring yang pernah ditengok sama Kang Agus di kantornya. Betaring, jangan-jangan ini sosok yang dimaksud sama Kang Agus. Terus sosok yang ada di depan ini Wak tiba-tiba ngeluarin asap dari badannya. Dengan suara yang berat dia berteriak, Sia Jalir. Kata Benny, artinya tuh kau ingkar janji. Bingunglah si Benny, aku ingkar janji apa? Aku coba tuh ingat-ingat lagi, janji apa yang udah kulanggar. Nah pas Benny lagi mikir ini, tiba-tiba dia keingat lah sama kejadian waktu dia baru aja pulang dari rumah Bu Ratih. Jadi waktu itu pas nyampe rumah Benny nih Wak, ini belum masuk hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-40 ya, baru nyampe rumah setelah dari rumah Bu Ratih. Benny tuh ngerasa badannya gerah kali, hawanya panas, badannya lengket-lengket, pokoknya nggak pernah aku selengket itu, badanku segerah itu Nadia, nggak pernah sebelengas itu, selengket itulah, seenggak nyaman itu yang dirasain. Nah pas keingat sama kejadian itu, Benny langsung alamak, dia baru ingat kalau waktu nyampe rumah itu tanpa sadar Benny mandi pakai air, mandi. Itu baru hari pertama, belum masuk hari kedua, ketiga sampai 40. Hari pertama mandi dia. Dan itu Benny tuh memang betul-betul nggak sadar karena saking gerahnya hawa waktu itu. Ini mandi aja. Padahal jelas Bu Ratih bilang kalau setelah ritual selama 40 hari kau nggak boleh mandi sama sekali. Balik langsung mandi dia. Tapi anehnya besoknya tuh aku nggak sadar tadi malam tuh aku mandi. Itu aku baru tersadar waktu aku ditengokin sosok itu. Aku baru kayak iya aku mandi. Kalau misalnya aku sadar hari kedua udah gagal aku nih, macam mana aku pasti aku ke tempat Bu Ratih, Bu mandi pula aku kemarinnya. Kayak dibuat lupa hari itu tuh. Entah mungkin itu pula cobaannya dibikin aku segerah mungkin untuk ngelanggar tangannya kan. Hari kedua, yang waktu aku udah mulai nggak ada kerasa, nggak mandi aku. Nah disitulah aku ingat kali, aku ingat aku mandi patut lah. Jadi gangguan-gangguan yang selama ini terjadi besar kemungkinan gara-gara aturan ya atau janji yang udah nggak sengaja aku langgar itu, nggak sengaja. Nah waktu lagi mencerna apa yang terjadi itu, si sosok ini bilang lagi, sosok kan masih dalam penglihatan itu kan. Anak laki-laki di perut istrimu itu punyaku. Kenapa kau halang-halangi? Barulah si Benny ini paham kalau sosok itu rupanya mau anaknya. Nangislah si Benny di situ. Tolonglah jangan ambil anak saya. Nanti anakmu umur 1 tahun akan aku bawa dia. Tolong jangan ambil anak saya minta ampun. Terus sosok ini ngomong lagi. Lamun lain sabab si Wira, budak maneh geus kududu hakanku aing katanya. Kalau bukan karena si Wira, anak kau harusnya udah jadi santapanku katanya. Waktu dengar nama Wira, siapa lagi Wira nih? Kenapa sosok tuh nyebut nama Wira? Nggak ada aku punya kenalan namanya Wira. Habis ngomong tuh hilang sosok tuh. Nah itu kan dia pingsan itu kan. Waktu dia bangun sekelilingnya masih ada Pak Ustadz, masih ada 4 asistennya Pak Ustadz yang lagi megangin Benny. Tapi aku udah nggak panasan lagi perut aku udah biasa aja tuh. Nah Pak Ustadz bilang, semua jin yang ngeganggu kamu selama ini sudah saya bersihkan. Termasuk jin yang ngebantu pesugihan kamu. Tapi ada satu sosok yang gak bisa saya usir. Namanya Wira. Langsung lah dan aku terpikir sama yang tadi bilang sama sosok itu. Wira Pak Ustadz. Iya. Kamu tahu kan siapa Wira? Nah Wira ini, kata Pak Ustadz, Wira ini adalah sosok
yang diturunkan dari leluhur kamu untuk ngejagain kamu. Insya Allah setelah ini keluarga kamu nggak akan diganggu lagi. Aku nggak tahu dari belah keluarga mana Nadia yang nurunin sosok Wira ini. Ini Wira ini bukan nama beneran ya Wak ya, ini udah samaran. Sosok Wira ini, tapi yang jelas setelah diruqyah sama Pak Ustadz, kondisi Beni sama keluarganya normal balik. Nggak ada lagi, nggak ada sama sekali gangguan-gangguan yang terjadi di rumah, di kantor aku yang baru, di mana udah nggak ada. Informasi dari Pak Ustadz soal Wira tadi itu juga, oh ya sudahlah, siapapun dia yang penting aku sekarang udah baik-baik aja gitu. Dah beberapa bulan kemudian Ria melahirkanlah anak pertama mereka. Dan karena Beni merasa berterima kasih sama sosok Wira yang udah ngejagain mereka, terutama selama si Ria ini hamil, Beni sama Ria nyisipin lah Wak nama Wira pada anak mereka. Nah pas di ruqyah dulu sosok yang ngedatangin Beni ini kan bilang dia nggak bisa mangsa anaknya karena mungkin dijaga Wira ya kan, untuk tanda kutip mengenang kejadian kemarin itu. Disematkan nama Wira di anaknya Wak. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini adik Wira tumbuh menjadi anak yang sehat Wak. Bahkan kata Beni, ini ada yang berbeda dari anakku Nat. Dia nggak punya rasa sakit, dia nggak takut gelap sama sekali. Dan dia tuh punya tenaga yang cukup kuat dibanding anak-anak seumuran dia. Dia jatuh, Nat, luka-luka, nggak nangis. Divaksin, nggak nangis, biasa deh. Beni juga sebenarnya nggak tahu nih Wak, ya, apakah berbagai kelebihan yang dimiliki sama Wira ini ada kaitannya sama sosok Wira yang udah nyelamatin anak itu. Cuman yang jelas menurut Wawa, anaknya selalu bilang, Didi miau hitam besar nanah. Dedi ada kucing hitam besar di sana. Sambil tuh sering, aduh merinding aku tiba-tiba. Sambil nunjuk-nunjuk ke salah satu sudut rumah. Sering deh kayak gitu. Didi. Nah, ada kucing hitam besar. Gak ada apa-apa lah pasti di situ. Mungkin kata si Beni itu sosok Wira yang nampakin wujudnya di depan anaknya Beni aja. Atau bisa jadi juga mungkin sosok yang lain. Yang jelas aku bersyukur kali Nadia karena sekarang sudah dikasih kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik gitulah. Aku nggak mau lagi ke tempat-tempat itu lagi. Banyak kali pelajaran berarti setelah aku ngalamin ini semua. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini juga ya, kata Beni. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Beni, istri, keluarga, dan juga teman-temannya. Kayak kisah yang udah-udah memang Wak kita kembali diingatkan kalau bersekutu dengan jin itu selalu ada harga tinggi yang harus dibayar ya kan. Beni niatnya cuma mau mempermudah urusan kerjaannya aja, justru membuat orang-orang di sekitarnya malah diganggu. Bahkan harta yang paling berharga which is calon anaknya juga kan sempat terancam keselamatannya kan. Mau diambil anak kamu buat santapan saya katanya. Tapi untungnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kehidupan Beni perlahan membaik dan anaknya itu berhasil juga diselamatkan. Sampai saat ini Beni sama keluarganya menjalani kehidupan sebaik mungkin dan juga selalu belajar dari pengalaman sebelumnya. Dan kabar baiknya saat ini Beni sama istrinya sedang menantikan kelahiran anak ketiga. Masya Allah ada 3 anaknya. Wira ada jadi abang. Mari kita doakan semoga nanti persalinan istrinya Beni lancar, dedek bayi dan ibunya, Ibu Ria juga sehat tanpa kurang satu apapun ya Wak ya. Dan semoga Beni sekeluarganya juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.